Ya. Aman, Mas. Alhamdulillah. Oke, Bu Ani itu ada dari Karanganyar. Salam ya. Langsung ya dari Solo. Matur nuwun, Ibu. Oke, Bukit Tinggi juga hadir. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat malam, teman-teman semua, sahabat kata hati. Salam sehat, salam ikhlas, salam bahagia, salam keberkahan dan juga salam sinkronisitas ya. Nah, baru aja kita mulai udah ada yang pas tuh ya. Nggak ada yang ngatur, mungkin ada yang tahu, ada yang inget, tapi kebetulan kalau saya dan kayaknya juga Bu Endang dan tim dari Kata Hati kemarin nggak ngobrolin tentang satu surah ya Bu ya, atau satu Muharram, tapi bisa pas. Nah, jadi untuk itu kita bersyukur, alhamdulillah kita masih bisa sama frekuensinya, ya. Sehingga malam ini yang namanya ruang rasa, insya Allah memang begitu. Kalau kita sudah main di rasa, maka kita akan lebih bisa menyaksikan, apa namanya, bagaimana semesta itu eh, berinteraksi juga sama kita. Oke, ntar saya beresin mikrofon saya dulu, ya, maaf. Oke, maaf ya. Hmm. Hmm. Saya perlu monitor. Nah, teman-teman, ruang rasa ini kita adakan atau kita buka untuk apa namanya? Untuk nyambungin rasanya kita dan kemudian untuk memperkuat kita semua di kata hati untuk menggunakan hati, menggunakan rasa, menyelaraskan pikiran, menyemakan energi dan lain sebagainya sehingga kita bisa selalu merasakan hidup yang bahagia. Ya. So, malam ini secara khusus memang temanya kita buat judulnya namanya Unlock Your Soul, Unlock Your Miracle, ya. Nah, miracle itu adalah sebuah kejadian yang disebut ajaib, tapi sebenarnya secara kuantum, kalau teman-teman pelajari dan juga mungkin makin banyak yang pelajarin, sebenarnya nggak ada yang kebetulan, ya. Asal kitanya semuanya berpikir betul, merasa betul, bersikap betul, mengatakan yang betul, mendoakan yang betul, niatnya betul. Oke? Nah, itu adalah ciri-ciri dari jiwa yang sadar, ya. Nah, sehingga setiap kesempatan kita pakai buat bersyukur, setiap kesempatan kita pakai buat berusaha, dan sekaligus kita nggak memisahkan apa yang namanya usaha, apa yang namanya doa. Setiap doa adalah usaha kita juga. Jadi doa itu keringetan bahasanya, berikhtiar dalam level kuantum. Tapi pada saat kita macul, ya itu juga namanya berusaha dan doa juga yang menggunakan fisiknya kita. So kita di ruang rasa itu kita agar kita bisa sadar menjadi manusia yang lengkap. Oke? Nah, salah satu yang nanti kita mau bahas adalah itu, sekaligus saya mau apa ya, nge-refresh lah ya buat teman-teman yang lama atau mungkin makanya ada yang baru malam ini yang sama sekali baru. Salam kenal. Juga biar tahu latar belakang apa namanya, kata hati institut, latar belakang dari kuantum ikhlas dan lain sebagainya, sehingga nanti apa namanya bisa paham kenapa kita kumpul dan juga nanti bisa menjawab menurut saya eh, pertanyaan-pertanyaan masing-masing terhadap masalahnya masing-masing, ya. Karena saya bikin kuantum ikhlas, kata hati dan lain sebagainya itu salah satunya kalau secara secara apa namanya yang lagi seru kemarin-kemarin itu namanya apa sih? Mohon maaf saya nggak mau sebut deh. Yang di YouTube itu yang ada yang merah-merahnya gitu ya. Karena orang pada saat itu zaman dulu itu masih seneng nanya sama orang pinter, mengandalkan apa dan lain sebagainya. Jadi kenapa sih nanya sama orang pinter gitu ya? Nggak apa-apa kalau emang mereka begitu, tapi kalau nanti kita sadari ya orang yang pinter itu ya dirimu sendiri, ya. Orang pinter itu ya kita yang memintarkan diri kita sendiri sehingga kita bisa, kok kayaknya pas ya, kok kalau ngomong pas ya, kok kalau apa yang kok bisa pas gitu ya. Nah, ini semua yang mau kita tumbuhkan sehingga kita nggak ada kekhawatiran, nggak ada apa namanya kebingungan, dan kemudian kita bisa guyup dan bisa menciptakan satu frekuensi yang kuat untuk kehidupan yang paripurna, ya. Nah,
Untuk itu uh, uh, kita apa namanya perlu sadar setiap omongan kita adalah doa dan setiap niat kita juga adalah usahanya kita. Maka kemudian ini mumpung kita kumpul, coba ya masing-masing kalau punya niat atau apapun itu tulis saja di chat ya. Apaan sih gitu ya? Karena yang namanya doa itu kita cukup sampaikan atau niat itu kita ucapkan atau tuliskan dan kemudian biar nanti Allah yang baca ya dan kemudian semesta yang bekerja. Nah, silakan sambil saya nyiapin apa namanya pemaparan saya, insya Allah nanti sekitar mungkin 1 jam atau 2 jam kita ngobrol, uh, memahami kehidupan pakai hati gitu ya. Nah, silakan teman-teman tulis dulu mau ngapain atau pengen apa, pengen ngedoain apa, pengen ngedoain siapa, uh, apapun ya. Monggo silakan. Oke, kemerdekaan finansial ya. Ada yang keberlimpahan, ada yang mungkin kesehatan, silakan ditulis saja, jangan ragu-ragu, ya. Keberkahan buat kita semua, ya. Dan kemudian dan lain sebagainya, ya. Nanti biar itu dicatat sama sama algoritmanya semesta, sementara kita obrolin apa yang perlu kita obrolin, ya. Karena semesta ini kerja meskipun kita lagi nggak kerja, ya. Itu salah satu poin juga kenapa kuantum itu kita perlu sadar karena kadang-kadang kalau kita nggak sadar itu kita pikir kita mesti kerja terus, kita mesti online terus, kita mesti pantengin terus, monitor terus dan lain sebagainya kita pengen tahu. Padahal nggak ada lagi yang bisa kita kerjain kecuali nunggu besok pagi atau nunggu menit berikutnya dan lain sebagainya ya. So izinkan semesta bekerja, biarkan kita bercakap-cakap dengan Sang Pencipta yang Maha Menciptakan, yang Maha melimpahkan apapun buat kita, ya, dengan cara yang alamiah seperti ini. Oke, apapun yang sudah teman-teman sampaikan di sini atau tulis di sini, semoga terkabul dan bermanfaat buat hidupnya, keluarganya, masyarakatnya, dan buat seluruh umat manusia ya. Amin, amin, amin ya robil alamin. Oke, kawan-kawan, mohon izin saya mau pakai slide ya. Eh, Slide ini saya siapin barusan atau beberapa jam terakhir sambil nunggu inspirasi dan intuisi apa yang mesti disampaikan. Kita kumpulin. Jadi alhamdulillah baru aja selesai sehingga ini udah lagi apa masih fresh from the oven ya. Sekaligus update apa namanya pemikiran-pemikirannya kita. Oke, Bu Endang, tolong dicek apakah hadir slide saya dengan baik. Aman, Mas. Bisa kelihatan semua aman ya? Kelihatan aman. Oke, kawan-kawan, malam ini malam Jumat yang luar biasa. Kita Bismillahirrahmanirrahim kita bicarakan apa yang perlu kita bicarakan malam ini buat keberkahan kita semua. Ya, so unlock your soul, unlock your miracle. Ini uh, tema yang penting banget buat saya, buat kita, buat kata hati, buat Indonesia. Nah, kalau kita bicara soul, kita bicara jiwa, kita bicara nanti ketemu sama Tuhan yang menciptakan jiwa kita kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa sebenarnya. Ya, itu topik yang saya paling senang bicarakan. Ya. Nah, so unlock yang soul adalah menyadari hubungan kita dengan Sang Pencipta, menyadari dengan semuanya, dan kemudian nanti kenapa miracle itu muncul. Nah, sebelum sampai ke sana, maka kita coba bahas dulu atau apa namanya flashback atau review dulu apaan sih yang kejadian hari ini. Apa yang kelihatan di dimanapun beritanya, yang mudah-mudahan baik-baik saja, mudah-mudahan, tapi dengar-dengar nggak gitu katanya. Eh, tapi yuk ya kita lihat kalau emang dunia ini apalagi sedang mengalami sesuatu, kita perlu ngeh.
apaan sih yang kejadian, lalu kita mesti gimana sebagai generasi atau jiwa yang masih dikasih Tuhan hidup untuk detik ini saat ini. Diperlihatkan semua ini dengan tema dengan spirit orang yang apa namanya mengabdi, orang yang senang, orang yang happy, orang yang ikhlas. Ada apa nih? Ada apa ya? Kalau hujan itu ngapain kita? Kalau mendung dan nanti mau banjir juga kita ngapain, gitu ya? Tapi semuanya untuk senang-senang sebenarnya, ya. Itu temanya atau untuk happy maksudnya. Bukan senang-senang kayak gimana gitu ya. Tapi untuk selalu bersyukur. Baik. Nah, kita bicara tentang kondisi menurut 3D atau keadaan di luar sana menurut kondisi fisik. Maka kita mengalami apa yang sedang dialami. Kalau kita browsing sebentar, saya browsing sebentar, maka akan muncul apapun lah ya, atau ekonomi, atau politik, perang yang lagi seru belakangan ini yang terus dimonitor dan lain sebagainya. Itu apaan sih? Nah, ya. Nah, so, saya mau ambil satu kata yang penting dan karena ini masih berlaku. Ini muncul beberapa tahun yang lalu pada saat COVID terutama, lalu orang muncul apa nih disrupsi, ya. Nah, di layar saya ada Bu Endang, ada Mbak Ciplis, ada Mas Robi, ada siapa nih satu lagi di bawah ya? Karena ada 4 orang, cuma muat 4 orang. Mbak Ciplis di sini kita udah kenal cukup lama, udah hidup di cukup beberapa zaman, ya kan? Dari internet belum ada, dari macam-macam, dan sekarang udah nggak keruan lagi teknologinya, ya. Nah, ini kita mengalami disrupsi bolak-balik ya, dipukul berkali-kali. Udah siap-siap apa, nggak taunya nggak kepake apa, ini nggak kepake. So disrupsi, semua terganggu, semua tergoda, apa tergoyang, apalagi digoyang, ya. Nah itu alam ya. Meskipun manusia dengan teknologi ikut campur dan semua segala macam, sampai kan semua didorong sama kebutuhan alam dari dalam, ya. So kita bicara tema disrupsi. Nah. So, kalau kita bicara apa kondisi umum secara masyarakat, maka kemudian ada yang bisa kita pelajarin di sini, ya. Secara disrupsi dulu kita bahas, ya kan? Dan ini soalnya masih berlangsung, telah berlangsung, masih berlangsung dan masih akan berlangsung lagi. Sampai nggak tahu kapan settle-nya, baru kemudian kita nanti ketemu keseimbangan baru hasil dari semua penggantian atau perubahan yang terjadi. Ya, ini perubahan lagi terjadi kan? Kita masih nunggu apakah nanti ART kita harus nyewa robot dan lain sebagainya dan lain sebagainya kita nggak tahu. Tapi pada saat satu masa, satu zaman sehingga satu zaman apa namanya normal itu kayak apa, kita masih sama-sama nunggu sambil nyiap-nyiapin, ya. So kita nggak cuma kelimpungan atau kayak nggak jelas gitu loh teman-teman. Ini emang kayak gitu. Dunia itu kalau lagi geser ya kita geser-geser. Cuma nggak geser kayak pindahan rumah 1, 2, 3 hari. Yang namanya dunia kalau lagi geser itu bisa sekian bulan, nggak bulan aja, sudah tahun ya kan, atau zaman gitu. Nah, kenapa kita ngerasa kosong di tengah segalanya? Ya, ini tema umum. Maka teman-teman bisa lihat di situ. Ada disrupsi pola hidup dan pola pikir. Ya, silahkan dibaca aja. Saya udah apa? Ya kita coba rumuskan gitu ya. Mungkin ada yang connect, ada yang relate sama kita. Nah, jadi dampaknya ke kita apa? Pola pikir, pola hidup udah pasti kayak gitu, ya, karena teknologi, karena work from home dan lain sebagainya. So, disrupsi itu didorong ada teknologi. Nah, teknologi kemudian kita makin gitu lah. Kita kayak makin tahu tapi makin nggak tahu, makin banyak ngerti tapi makin nggak peduli dan lain sebagainya. Disrupsi realita. Ya, karena nah realita ini yang penting juga disrupsi realita ini karena dulu masalah goib, masalah yang di sini dan di sana barengan dan lain sebagainya hadir bersama-sama itu dulu tahun 60, 70 bahkan 80 enggak. Kalau saya di Jakarta, saya nggak tahu kalau itu juga bisa di Medan, bisa di Amerika atau di Lebanon atau apa. Tapi dengan munculnya teknologi kita ternyata bisa di mana-mana ya kayak hari ini malam ini. So ini disrupsi realita dan kita udah mulai nyaman. Oh gitu ya. Oh gitu manusia ya. Nah, itu disrupsi. Itu repot banget sebenarnya kita ya. Apa namanya menyelaraskannya. Tapi generasi yang lahir sekarang atau yang kemarin baru lahir dia udah biasa. Emang gitu manusia. Saya di sini mau di mana-mana emang kenapa gitu ya. Dia santai banget gitu. Karena dia udah
masuk di zaman yang dia taunya itu, ya. So, disrupsi manusia dari kemanusiaannya. Nah, ini juga problem, ya. Makin produktif tapi nggak empati, itu dikeluhkan di banyak tempat, di rumah, di kantor. Makin banyak duit tapi makin ramai juga korupsinya kayaknya. Makin gampang sebenarnya cari uang kalau mau, dan kalau mau kerja keras, apalagi masih muda ya, dengan luar biasa lah sekarang kalau cuma mau cari cuan dan lain sebagainya. Tapi kemudian empatinya turun dan lain sebagainya. Disrupsi kesadaran kolektif, ya. Itu dia, karena itu ruang rasa, konektivitas kita kayak gini. Ini aduh, apa namanya? Kalau buat saya ini, saya bersyukur bisa ketemu sama teman-teman, ya. Meskipun cuma kayak ya kayak gini, nggak bisa connect langsung salaman, kita ngopi, ketawa bareng dan lain sebagainya. Tapi di situ seperti bahwa kita itu satu, ya, sama yang lagi perang gitu kan. Sehingga ada yang nggak peduli, yang perang juga nggak peduli, itu semua problem, ya. Dan yang paling penting juga tuh yang di bawah ini, disrupsi arahnya, disrupsi akar. Akar tuh saya sering bawain atau saya sering sampaikan, kita itu hidup, tumbuh, pengen berbuah, pengen banyak buahnya, tapi kalau ditanya kamu pohon apa? Gue pohon apa ya? Nggak tahu. Yang lagi rame pohon duren, gue duren juga deh, gue duren, kan gue duren, padahal bukan. Nah, karena dia nggak tahu akarnya. Ini problem, ya, problem teman-teman. Kalau punya uang lalu nggak tahu akarnya, nanti pusing, pasti nanti pusing satu titik, ya. Nah, so ini disrupsi. Nah, kenapa banyak pintar tapi nggak bahagia? Nah, coba lihat ini. Ini disrupsi-disrupsinya. Oke? Itu buat nge-refresh aja. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita suka pusing ini, pusing ini, pusing ini, tapi mudah-mudahan informasi-informasi kayak gini kayak bantu ngurai ya. Oh iya juga ya. Tahun sekian dulu masih handphone kayak apa, terus kemudian ada smartphone dan lain sebagainya. Dan kalau dia catatannya itu ciri khas disrupsinya, ya, yang bisa kita ini itu juga terjadi di situ. Rasa dibanding-bandingkan meningkat. Nah, itu sehingga muncullah lagu Wong kok ngene kok dibanding-banding ke, itu muncul di zaman itu, ya. Jangan dong gitu bahasanya. Nah, karena rasa dibanding-bandingkan meningkat. Jadi kita juga jadi nggak nyaman. Tapi itulah akibat dari kita ngelihat kiri kanan, ya. Disrupsi AI, otomasi dan lain sebagainya. Sehingga ada yang tadinya hebat, tadinya pinter, tadinya bos di mana, tahu-tahu ya kerjaan gue udah nggak ada dan lain sebagainya. Sekarang masih terjadi, bahkan mungkin lebih masif, ya. Nah, nah, disrupsi eksistensial ini dia waktu kita ngalamin COVID, ya. Itu disrupsi karena kita tadinya ramai banget keluar. Nah, kata hati itu ngajakin orang ke dalam, ya. Karena di luar itu nggak ada apa-apa bahasanya saya. Semua itu ada di dalam. Nah, tapi karena COVID itu yang membuat seluruh dunia training, ya, untuk selalu ada di dalam di rumahnya. 2 tahun kita di training untuk fokus ke dalam, ya, untuk mencari ngapain sih gue. Yang gue cari napas, waktu itu muncul kalimat yang paling mahal, ya. Nah, itu udah keren. Terus kemudian, tapi kemudian 2 tahun ternyata nggak cukup. Karena begitu ya COVID selesai, napas itu udah nggak penting lagi. Tembak aja orang, matiin aja orang. Yang penting pokoknya gue hidup. So, jadi nggak bahagia. Dan akhirnya disrupsi energi secara kolektif. Ya, muncullah mental health crisis. Salah ngomong, nggak peduli tadi, semua akumulasi dari disrupsi sebelumnya. Ya, nah inilah apa namanya? Kalau kita lagi ada masalah, mungkin ini agak ngurai sedikit. Kira-kira akarnya di mana sehingga kita bisa ngeliat, ya, bagaimana nyelesainya. Sorry, saya minum. Nah, baik. Nah, disrupsi itu kita pikir cuma teknologi dan kerja, tapi dia ternyata akhirnya ngeganggu itu adalah hal-hal yang nggak bisa dibayar sama uang. Dan ini juga sekarang kita lagi bingung. Sebenarnya yang penting apa sih? Ya, jadi ini semua, ya, alam dan lain sebagainya yang rusak, yang kemudian itu adalah juga terganggu. Ya, nah, cuma di sini kawan-kawan, teman-teman,
kita selalu lihat apapun ini atas kehendak Tuhan, atas izin Allah. Gitu ya, kalau kalau di quantum class ini yang saya dorong untuk kita ngertiin. Ya, kita nggak suka ini, terjadi ini, apapun yang ingin terjadi. Tapi semua kalau lagi diizinin, artinya Allah lagi punya rencana atas semua yang lagi terjadi. Nah, tinggal kita ini yang asal lagi dikasih tahu atau yang lagi di apa namanya ditemenin melihat membaca rencananya, ya harus lebih cerdas. Karena itu kata hati, ruang rasa kita jadi ngebacain yang nggak biasanya nggak dibaca, ya. Ngebaca hati, ngebaca rasa, ngebaca tadi satu suro, ngebaca apapun yang akhirnya oh iya nyambung ya. Buat kita penting banget malam ini, oh connect ya, oh masih connect nih kita sama masih connect nih, penting karena besok artinya insya Allah kita masih connect gitu ya. Kalau udah nggak connect, apa-apa nggak connect, apa-apa nggak cocok, segala serba salah, pesawat ketinggalan, ditinggal orang, bla bla bla, artinya ada koneksi yang putus. Tapi kalau kata otak, emang apa? Gua WiFi gue kuat, semua 5G dan tetek bengek. Ya dia nggak anggap itu, ya nggak apa-apa. Tapi itu bukan kata hati, ya. Nah disrupsi karena itu buat kita malam ini kita simpulkan atau saya coba simpulkan, disrupsi itu tanda untuk dibaca sekaligus jembatan. Dia bukan gangguan, tapi sebuah undangan. Undangan dari Tuhan, undangan dari alam. Untuk ngapain? Ya, ngapain nanti di breakdownnya terserah masing-masing. Tapi secara umum atau secara global, disrupsi itu namanya tanda. Ya, kayak gigi anak kecil lagi lucu-lucunya tiba-tiba panas, panas nggak keruan, step lah tetek bengek. Habis beres 1, 2, 3 minggu nggak taunya giginya keluar. Ngerti nggak sih? Kita tahu itu, ya kan? Kita semua paham. Oh, tapi bingung waktu ngalamin gigi lagi anak lagi panas itu. Karena juga nggak tahu giginya keluar apa enggak gitu kan. Tapi begitu kan, oh ternyata gitu. Jadi disrupsi itu tanda bahwa semesta lagi minta kita berhenti untuk nggak berisik. Ya, jangan baca banyak bacot nah gitu kan. Dan mulai mendengarkan jiwa kita yang lagi mau ngebacot sebenarnya. Tapi karena kitanya bacotnya rame, akhirnya hati kita, kata hatiku, siapa yang dengerin? Kalau kamu selalu dengerin kata orang lain terus, apapun siapapun orang lain itu, bukan untuk tidak dihormati, tapi untuk dibaca. Bagaimana selaras nggak dengan kata hatiku? Kalau sama kata hatiku nggak selaras, kayaknya aku perlu selaraskan. Nah itu perjalanan manusia. Mampu nggak kita menyelaraskan dengan baik? Itu kemudian harus terjadi problem-problem atau biaya-biaya hidup yang jadi mahal. Karena nggak mampu menyelaraskan, banyak musuh, banyak jadi penyakit, jadi apa namanya ngebakar jembatan kita sendiri yang kita bangun susah-susah, ya, karena marah dan lain sebagainya. So kita nggak bisa baca. Nah kita selain tanda, deskripsi itu apa? Deskripsi itu adalah jembatan agar dari dunia luar yang berisik kita disuruh mulai masuk ke dalam. Oke, okay? Ya ingat COVID sampai tahu makna, tahu napas. Ya oke, okay, kalau gitu, kalau yang penting napas, maka kalau saya akan cari uang, bagaimana saya selaraskan di keluarga, di masyarakat, sama diri saya sendiri, sama komenan-komenan saya di sosial media. Ya, so ini silahkan dibaca. Dia ada jembatan untuk tanda dan jembatan kita untuk pulang. Ya, kayak itu tema rehat beberapa bulan terakhir ini. Ya, kami sampaikan judulnya banyak mengundang apa namanya istilahnya pulang. Yuk pulang, pulang yuk ke rumah, ya, orang ke dalam dirinya sendiri. Nah, so kalau kita cukup baca disrupsi kayak gini, ya, nanti kita akan ketemu sebenarnya apa? Karena disrupsi ini jadi adalah gelap, makanya apa namanya kabur aja dulu, ya, karena Indonesia gelap. Ya. Kenapa harus kabur? Karena di dunia di dalam negeri katanya, bukan di dalam negeri sebenarnya, di dalam dirinya nggak bisa ngelihat terang, ya. Yang kemudian secara fisik kayaknya saya harus kabur. Sah, silahkan cari kemanapun.
Tapi nanti tetap mau dimanapun yang kamu cari adalah bukan terang di luar sana, dalam bentuk gaji yang lebih tinggi, dalam bentuk ini. Yes, itu mendukung, tapi nanti adalah kesadaranmu yang, oh ini yang aku cari. Ya, sebenarnya aku bisa buat ini di kampungku, sebenarnya bisa aku buat ini dimanapun. Dan akhirnya nanti disitulah kamu tumbuh sebagai lilin yang menerangi. Ya, nah terang itu adalah cahaya. Nah, disrupsi ini jadi dia sebenarnya mau mengantar kita ke sumber cahayanya kita. Ya, kita dibikin bingung ini enggak, itu bukan, ini salah. Kayak orang ke sandung-sandung, orang ke ini. Ya di rumah sendiri kalau gelap gimana sih? Nggak ada lampu, ya. Di kamar sendiri aja kita bingung, padahal kita apal banget ya, apa ada di mana. Coba matiin lampu, kita pusing karena gelap. Nah, yang gelap itu apanya? Ya, yang tadi semua itu. Nah, gelap itu adalah kesadarannya. Karena itu saya percaya dan ini terinspirasi kan kalimat dari habis gelap terbitlah terang. Yuk dari gelap sebenarnya terbitlah terang. Nah, karena itu malam ini saya merasa sangat terang, ya. Terang sama teman-teman semua yang hadir. Ini berapa orang ya Bu ya malam ini ya dari seluruh Indonesia. Uh, Wendang berapa orang teman-temannya? 120, Mas. Alhamdulillah. 120 pas. Iya, pas Oke, Mas. 12 pas ya penalti. Jadi 120. Oke, silakan dibaca. Itu kayaknya saya ngerasa tenang, ya. Saya ngerasa tenang dan kita yuk tenang. Perasaanmu tenang nggak sebenarnya? Bingung ada di kepala, tapi karena kita kumpulnya ada kayak trudut, 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 ya. Nah, biarin itu mulai muncul karena dirimu itu sebenarnya cahaya. Itu yang mau dinyalain. Itu yang makanya disuruh waktu kita keluar ke sana mentok, keluar sana mentok, keluar sana, karena bukan itu, bukan itu. Jangan jalan dulu bahasanya, bukan nggak boleh kerja, jangan kerja dulu, bukan gitu maksudnya. Jangan buru-buru jalan dulu kalau kamu belum tahu cahaya yang kamu cari itu apa, atau yang kamu cari itu apa, terangmu itu apa. Yang namanya banyak uang, banyak kesehatan, itu kan terang sebenarnya kan. Apa-apa bisa beres jadi apa, ada masalah pun jadi terang ya, bagian penerangan. Nah, oke, so terang ya. Coba ya, kawan-kawan, tarik napas ya, tarik napas ya, dan lepasin, tarik lagi napasnya. Fokus ke dalam itu ke diri ya, ke jantung ya. Alirin napasnya, alirin kesadarannya di dalam napas. Jadi napas itu buat dinaikin kayak Gojek gitu loh. Di apa namanya? Ditongkrongin gitu. Dan nongkrong aja apa? Jalanin aja dia mau kemana. Nah, dia ke dalam tuh, ya. Tapi kalau kita pakai pikiran, kita pikir ini napasnya dikeluarin berapa kali Pak atau dihitung berapa. Nah, kita nggak naik Gojek lagi tuh, ya. Kita turun dari Gojeknya. Padahal napas itu cuma dirasain dan dinikmatin, masuk ke dalam dan dirasain badan kita, ya. Dibiarin kita tuh nongkrong ngerasain aja badan dulu secara umum. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah ada teknik ini, teknik itu dulu. Aware, ya. Connect namanya, ya. Karena badan kita itu kan terdiri dari lima, ada raga, ada rasio, ada rasa, ada ruh, ada rab. Cahayanya yang kasih, yang maha cahaya. Nah, kita itu biasanya ketarik sama rasio, sama raga, mikirin terus, mikirin terus, mikirin terus. Akhirnya yang tiga ini nggak pernah dipakai. Itu jadi gelap, ya. Karena sumber cahaya itu dari ruh, dari rasa ke ruh, nanti ke roh, oke, ke Tuhan yang maha cahaya, oke. Nah, jadi kalau nafas itu sebenarnya kita lagi ingat sama yang ngasih nafas kita itu siapa. Udah diingetin aja. Dan nanti ujungnya kan kita udah belajar 2 tahun. Apa sih ini yang paling mahal? Ini loh yang paling kamu cari. Kamu punya apa-apa kalau nggak punya ini, emang ada gunanya. Gitu ya. Nah, sampai kita bisa mensyukuri hal-hal yang, ya Allah, aku masih punya nafas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai nangis. Kemudian, adalah yang lain nggak penting. Nah, baru kamu nanti agak powerful di situ. Mampu menghadapi segala yang lain itu yang disebut
nggak terlalu penting. Dihadapi dengan cerdas, dihadapi dengan tuntas, dihadapi dengan ikhlas itu gampang. Oke? Nah, so kesadaran-kesadaran kecil seperti itu kita punya nggak dari hari ke hari, pagi, siang, sore, malam, ya marah sebentar, boleh, nggak apa-apa, namanya orang juga isinya salah, juga orang yang bikin kita marah juga orang gitu kan, tempatnya salah, ya saling maklum aja, asal jangan kebanyakan. Salah mulu kitanya misalnya kan, atau orangnya yang salah mulu, jadi nggak seimbang. Kalau masing-masing nyumbang kesalahan ala kadarnya pasti bisa tercover, tapi kalau semua pada nyumbang kesalahannya sambil nggak ngaku kalau dia salah, that's the problem. Itu disconnect tadi yang kayak di disrupsi, ciri-cirinya tadi. Oke. Nah, so kita menuju terang sebenarnya. Pertama, terang ini kalau kita bisa ngelihat juga, bisa sadar, ya, bisa bedain, ya, bisa bedain segala sesuatu, ya, bisa bedain segala sesuatu yang ada di depan kamu, ya. Jadi kita tadi makanya bicara disrupsi, lalu apa ya, lalu mengekstrapolasi kondisi lalu ke depan kayak gimana, supaya kita bisa bedain ini dua dunia lama yang mau bergeser atau yang sedang kita apa ya, eh, sempurnakan, ya, dengan dunia baru yang lagi kebentuk, gimana nih, karena dunia lama ini yang lagi narik, ya, dunia lama nanti kita bahas, ya, dan dunia baru inilah sebenarnya lagi mendisrupsi, bahwa dulu semua yang punya uang, yang bisa punya apa namanya, informasi, yang punya buku, yang paling bisa ngajarin, ya sekarang semua udah punya informasi dan udah punya buku, itu dia karena ada dunia baru yang namanya teknologi yang mendisrupsi. Oke. Nah, sehingga terancamlah, terganggulah dunia-dunia lama yang seperti itu dalam segala hal, ya. Nah, supaya kita nanti nggak tenggelam dalam ilusi yang sama dengan teknologi yang baru, nah, itu kita perlu punya diferensiasi, ya. Karena saya terutama buat yang anak muda, ya, yang masih generasi apapun, ya, generasi Z, generasi milenial dan alpha, saya itu nyiapin kalian untuk jadi manusia yang insya Allah, ya, keren gitu, ya, dan kalian itu keren, dan semua ini adalah untuk kalian, gitu ya. Jadi dan untuk yang agak-agak senior ini bisa nemenin generasi muda dan tidak nyumbang lagi ilusi-ilusi ke anak muda yang bilang kamu tuh harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, atau apapun yang akhirnya sebenarnya teknologinya baru tapi ilusinya masih sama. So ini dipahamin aja, ya, karena kita mau menyongsong dunia baru. Nah, zaman baru itu bukan tentang sesuatu yang barang yang baru, apapun yang baru, teknologi yang baru. No, bukan itu. Ya, zaman baru ini namanya paradigma, kacamata baru, kawan-kawan. Kalau kamu kerja, kamu lihatnya pakai gimana? Dunia lama yang lagi kita tinggalkan atau terdisrupsi, ya, makanya kalian pusing karena kalian masih terilusi dunia lama yang sebelah kiri itu, ya. Cara ngelihat itu gini, oh yang penting ini aman lah, materi lah, 3D lah, kantornya gede lah, Newtonian banget gitu kan, dapat mobil inilah, apalah gitu kan, itu yang kalian kejar, oke nggak apa-apa itu semua, tapi itu dunia yang nggak penting lagi di dunia yang baru ini, ya. Ini semua naik mobil, nanti pakai mobil terbang dan lain sebagainya. Ah, bahkan AI kemarin ngasih tahu kan ahlinya, nanti semua yang orang kaya itu, yang kayak Gojek-Gojek itu sendirian, berdua itu banyak bikin apa unicorn itu dalam 1-2 tahun ini. Mungkin salah satunya kalian. Tapi kalian bisa punya unicorn tapi tetap aja kayak belangsak rasanya. Banyak juga kan ceritanya yang akhirnya dia jual ratusan miliar atau puluhan miliar yang kemudian dia pusing sendiri setelah jadi unicorn, ya, karena nggak paham. Dunia baru yang mau masuk ini adalah dunia non fisik, bukan mau masuk, yang mau diintegrasikan ke kita, ke tubuh kita, nggak cuma fisik doang, kita harus tahu non fisiknya. Karena dunia baru ini mendorong kesadaran non fisik, metafisik,
eh, kuantum, energi dan lain sebagainya itu lebih mahal, lebih penting daripada yang sebelah kiri. Ya, jadi cara ngelihatnya, ya kalau kemana-mana itu dirasain, kemana-mana itu dibayangin, iya ini ada, tapi ini juga nggak ada, ya harus langsung aja gitu. Ini bisa ada, bisa nggak ada. Rumahku ada, ya bisa juga besok nggak ada. Atau karena sekarang juga ini nggak ada kalau secara kuantum. Ya, dulu yang ngobrol-ngobrol kayak gini kayak, aduh Pak, nggak usah ngomongin gitulah. Yang jelas-jelas aja di depan mata katanya kan. Ya, tapi jadi pusing karena sekarang harus bisa, harus sadar. Tadinya naik mobil, lagi jalan, kemudian malam-malam gini, akhirnya mungkin kita mogok, akhirnya harus jalan kaki, harus tetap bisa ketawa gitu maksudnya lucu aja gitu kan, jalan tetap bisa happy, nanti mobilnya dibetulin belakangan, nanti nyusul, nggak yang kemudian ngamuk-ngamuk yang ini yang itu, karena nggak bisa menerjemahin bahwa mogok gue itu diizinin Allah mungkin buat saya bisa jalan-jalan ketemu sama kampung yang aku nggak tahu di sini, mungkin ketemu jodoh di sini atau nanti rumah masa depanku di sini, then you explore that. Itu zaman baru kayak gitu, ya zaman possibility-nya, ya. So Newton itu memang dia menyumbangkan apa namanya, eh, teori yang Newton namanya teori fisik, ya yang kelihatan itu yang berharga, tapi Planck itu 100 tahun yang lalu kira-kira dan kawan-kawannya, kuantum fisikawan, dia sedang menyumbangkan teori lagi yang perlu kita gabungin, ya. So cara ngelihatmu ini dunia ini harus, ya, berubah. Apa yang menarik di kantormu? Apa yang sebenarnya, kalau semua ngeselin, tapi sebenarnya ada yang seru nih. Kalau gua rasain kantor gue tuh begini, yang nggak ada di tempat lain gue begini. Jadi kamu tumbuh di situ. Kalau cuma yang dibandingin cuma gajinya lah, ininya lah, ya udah kuno gitu, ya. Bukan juga untuk menyiksa diri, tapi eh, apa ya gini loh. Aku dulu kalau kantor, anak-anak kan atau orang-orang kan pulang lah jam 5 jam 6. Saya itu suka bukan ngetes, tapi ya kalau bos belum keluar, belum pulang, saya diam aja juga. Senang aja gitu. Pengen tahu Allah mau ngapain sih kalau gua terusin aja, semacam apa ya, eh, melayani lah, namanya kita kan karyawan ya, melayani itu nemenin, nggak ngelayanin apa-apa juga. Bos kita tuh orang Swedia ya, dia sampai malam jam 7 jam 8 ya, belum pulang, saya nggak pulang, jam 9 ya terusin, dia suka ngeliat, oh kamu belum pulang belum, dia bilang kalau kamu belum pulang aku di sini ya, aku bilang gitu. Dia cuma ketawa-ketawa aja sampai akhirnya apa yang terjadi, ya, ya, suatu malam dia ngamuk-ngamuk di telepon. Ini nih ya, ini berarti. Kalau kita nyari sesuatu yang beyond 9 to 5 misalnya. Karena gitu, kalau aku sumbangin, kalau aku setor syukurku di sini, aku sengajakan aku mau belajar, aku mau mengabdi, aku mau apapun gitu kan, niatin baik. Apa sih yang kejadian? Tuhan kasih jawabannya gini. Dia lagi satu malam dia ngamuk-ngamuk, kemudian dia kayak banting itu apa teleponnya, zaman telepon masih kayak gitu. Kemudian dia dia ya merenung lah, bilang, bos kenapa bro? Dia bilang, gini-gini. Akhirnya dia bilang, pokoknya ini ada satu kesepakatan, dia mau bikin PT, partnernya dari Singapura tiba-tiba cabut, ya. Padahal semua udah dia keluarin, udah disiapin. Lo mau bikin apaan sih? Dia bilang, dia sebut lah, aku mau bikin waktu itu namanya production house, ya. Zaman production house masih keren waktu itu. Terus saya bilang, terus saya cuma, emang kenapa nggak dijalanin? Saya bilang gitu. Ya, ya zaman dulu belum kayak sekarang ya, masih masih langka SDM gitu kan. Siapa yang mau ngejalanin, siapa yang bisa, segala macam. Dan saya itu akun eksekutif aja, AE gitu ya. Bos, saya bilang, kenapa nggak jalanin? Siapa yang bisa? Dia bilang, gue bilang, gue juga bisa, gue bilang gitu. Terus dia nengok ke saya, yang bener lo, emang lo bisa? Ih, kalau kamu ajarin saya kayak gini, malam-malam kayak gini sampai pagi, kan saya juga bisa lama-lama. Namanya cuma perusahaan itu kayak gitu doang. Di mana sih? Itu di belakang ini kan ada gedung, ada ini yang udah kita nanti siapin. Apalagi di belakang saya udah aja langsung saya kerjain gini. Tahu nggak akhirnya? Udah lu pulang dulu. Besoknya saya dipanggil sama dia, dia bilang, "No, udah kamu yang mimpin PT ini." Saya dari bukan siapa-siapa, nggak punya
meja, nggak punya jabatan bahasanya karena waktu itu lagi pindah-pindahan. Akhirnya dapat kartu nama yang namanya General Manager. Cuma gara-gara nemenin dia kayak gitu. Hello, emang susah jadi GM. Maksud saya gitu. Itu namanya dunia baru. Menghargai yang non fisik, melayani yang kuantum, menyenang-nyenengin rasa terus sambil percaya semua ini ada maksudnya. Ini kuantum plank itu. Allah yang ngatur ini. Itu maksud saya, bro. Ya, praktekin deh dikit. Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Maka hidupmu akan berubah. Nah, nah untuk bisa switch kayak gitu, itu ada dua paradigma dunia. Ya. Karena apa yang kita believe, itu yang akan menjadi. Itu adalah dunia baru, mohon maaf. Kalau dunia lama, apa yang kamu percaya itu yang dilihat, itu yang akan kejadian terus. Maka untuk ngerubahnya ya harus ngelihat, ngerubah yang kelihatan. Termasuk kalau mau beli rumah harus pakai duit beneran. Kalau di dunia baru, kamu bisa beli rumah pakai duit-duitan. Itu bahasanya. Duit dari apa? Nggak tahu. Pokoknya nanti punya aja rumah. Ya dari mana? Memang gue pikirin. Ya. Jadi opportunity-nya tuh unlimited. Karena emang di situ. Di hati, di jiwa, di kuantum kita. Yang maha unlimited itu dekat sama kita. Enggak, kita harus pakai ininya kita, beliefnya kita. Kalau di dunia biasa itu mikirnya kan semua itu ya acak-acakan lah. Serba nggak jelas ya pokoknya diatur-atur, diatur-atur sampai stres, ngatur-ngatur-ngatur nggak teratur juga kan, berantakan. Dan nggak ada keajaiban, nggak ada yang seru, semua udah ketaker gitu kan. Ada tuh negara yang dari lahir sampai mati udah ketaker, udah tahu umur segini saya gini, nanti umur segini, segini akhirnya buat apa hidup ya gitu. Udah nggak ada happy-nya, nggak ada ruang untuk ya, kayak orang Indonesia tuh masih bisa joget gitu kan. Masih banyak ruang untuk bisa apa gue ya nggak tahu, tapi ada ruang untuk hidup, ada keajaiban dan dunia biasa itu selalu mikir ya. Nah, dunia tidak biasa yang kita masuk ini, inilah AI jebret masuk. Lo nggak usah mikir. Emang perlu gitu lo mikir? Gue yang mikir. Nah, lo sekarang buat apa pikiran lo? Challenging kan? Nah, di sinilah kita baca baru. Karena kalau mau mikir, udah orang mikir juga. Ayo udah mikir dulu, nah, segala macam. Jadi yang penting ini apa sekarang? Nah, yang mahal ini akan apa? Yang akan menentukan apapun. Di zaman transisi ini masih kombinasi keduanya. Tapi suatu hari ketika dia berduduk ini, dunia biasa dan dunia tidak biasa sudah duduk bareng, ada pola baru yang ketemu. Oh, hidup itu gini, ternyata gini, gini, gini. Gas. Dan kita lagi nyari itu, pattern itu ya. Nah, so di dunia eh, kuantum, di dunia hati itu ada pola yang dibaca, bukan bukti nyata, bukan fakta, tapi rasa, makna, cerita yang kita bisa connect dan oh kayaknya ini nih. Itu terserah lu bro, nggak harus sama sama sebelah lu, atas lu, kiri. Kalau kita udah asik, ya udah itu, nanti jadinya gitu. Dicoba deh, ya. Dan kita bisa mencipta, itulah namanya kita dikasih cita, 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 cita itu namanya pikiran-pikiran. Disuruh mikir cita-cita karena nanti harus akan mewujud jadi cipta, ya. Nah, pola-pola itu dipakai dan juga ada banyak tanda dan pesan. Malam ini saya bicara tentang sebenarnya tentang terang, tentang cahaya, tentang menjadi makhluk cahaya. Itu karena hasil saya kemarin jalan-jalan ya sama teman-teman, sahabat, saudara-saudara yang tercinta. Kami 5 orang, 6 orang itu jalan 19 hari lah kalau di total-total itu keliling Suwarna Dwipa, Pulau Emas. Akhirnya saya masuk ke sana ke dimensi-dimensi kuantum. Oh, pulau cahaya di sana. Oh, cahayanya isinya tuh ini. Oh, ada Muaro Jambi. Cahaya di masa lalu yang luar biasa. Oh, ada Barus. Itu sumber cahaya dari barat. Ada dari ini, dari itu. Semuanya. Wow, 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 wow. Apa hubungannya sama urusan sehari-hari? Itu namanya inspirasi yang bikin kita wow. Kalau hidup nggak bisa membaca itu, hidup nggak ada wownya.
Tergantung Amerika ngapain, tergantung Israel ngapain, tergantung apa. Gue mah nggak peduli Amerika apa-apa. Gue sama Suwarna Dwipa aja nanti gue beresin dunia. Udah gitu aja. Kita beresin rame-rame. Ngapain mikirin yang susah-susah. Karena banyak tanda di sekitar kita. Banyak pesan di hutan kita. Banyak apapun dalam hidup kita. Yang kita bisa olah. Ya, sinkronisitasnya. Gimana ketemu orang yang nggak kita yang secara random. Cuma apa yang dirawat rasanya terus, happy-nya terus, syukurnya terus, dan terus akhirnya semua jalan tanpa, alhamdulillah tanpa ada halang rintangan dengan keajaiban yang gak berhenti selama perjalanan. Yaitu napak tilas ke Swanadipa. So ini saya rumus-rumuskan ke hal-hal seperti ini malam ini, hasil perjalanannya. Ya. Nah, oke. Tadi diferensiasinya maksudnya bisa ngeliat oh itu bukit barisannya tapi rasa di dalam bukit barisan ada apa kalau di Sumatera kan ada kerajaan apa dulunya apa itu kita nikmatin kita jadiin inspirasi. Nah semua itu kita apa ya kita baca gitu kita cerdaskan diri kita itu namanya kita menyapa yang kelihatan dan tidak kelihatan ngurusin yang kelihatan dan yang nggak kelihatan karena hidup ini adalah cuma 2% yang nggak yang kelihatan dan 98%-nya ada yang udah hitung itu nggak kelihatan. Termasuk apa namanya? Jarak di antara dirimu dan tembok di depanmu itu kan nggak kelihatan apa-apa. Tapi di situ ada apa? Ya. Nah, jadi nyatuin di luar dan di dalam, nyatuin kiri dan atas biar hidup kita integrated, ya biar nggak terus pecah. Waktunya kita tuh namanya menyatukan. Menyatukan apa itu tadi nalarnya disatuin, kuantum sama rasa. Oh ini, oh kita menyangka dan kemudian sama cahayanya di dalam hidup sehari-hari. Ini yang kita satuin, ya. Cahaya itu terang, cahaya itu menerangi, cahaya itu menyenangkan, cahaya itu positif, cahaya itu beresonansi, cahaya itu memijarkan, ya saya itu departemen penerangan, nerangin aja, nerangin ya. Nah, itu yang harus kita integrasiin sekarang. Karena semua sekarang kalau nggak diintegrasiin atau kecenderungannya tadi pembeda dibeda-bedain, divide et impera, itu gelap jadinya. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang siapa kamu sekarang? Itu yang namanya unlock your soul. Kamu itu siapa? Kamu harus bisa bedain manusia biasa yang sehari-hari dipanggil Nono, ya badan ini yang 60 kilo 60 setengah kemarin saya ditimbang dengan apa namanya tekanan darah 120 per 80 apa karena mau dia masalah gigi kemarin ya di dokter gigi itu manusia biasa atau makhluk cahayanya bahwa saya juga cahaya bahwa anda kalian juga cahaya kenapa kita nggak nyala padahal teknologi udah kayak gini luar biasa biar kamu sadar kamu mau jadi siapa biar kita sadar sebagai orang Indonesia kita mau jadi yang kayak apa mau dikuasain sama orang gelap ya ya terserah ya tapi satu aja yang bisa nyala maka banyak nyala ya nah, manusia biasa seperti itu dibacain silahkan selalu mengandalkan itu bukan jelek tapi kalau over ya jadinya kita tahu lah ya pakai logika ya sifatnya reaktif tadi ngebandingin ikut arus ya hanyut ya bukan mengalir. Beda ya, hanyut sama mengalir. Kalau ikut arus itu jadi bisa hanyut, tapi kalau kamu mengalir seperti air kayak ikut arus, tapi kamu sadar berenangnya kemana, ke tepi sebelah kiri, kanan, atau mau terus, ya. Takut gagal, itu penuh di kepala manusia sekarang. Nggak ada gagal, ya, bagi makhluk cahaya. Dia cuma nerangin, karena nanti dia dapat terangnya dari terangnya dia sendiri, yang datang dari yang maha menerangi, ya. Jadi nggak butuh validasi. Validasinya adalah gue happy, orang yang gue ajak ngomong kayaknya happy, ya, gitu ya. Dan kemudian ya ini dia sudah hidup dari vibrasi. Kalau kita happy, ya udah nanti happy sendiri karena hidup itu cuma magnetik. Ya. Ini namanya ciri makhluk cahaya.
pakai rasa. Sifatnya responsif, bukan reaktif. Kalau ditabok, kalau reaktif tuh kita ditempeleng langsung nempeleng. Kalau responsif itu nempeleng mikir dulu dia. Gue balas nggak ya? Balasnya gimana ya? Tempeleng kiri apa kanan ya? Ya itulah, mikir dua kali namanya. Apa yang mau saya dapat dari apa yang saya lakukan, meskipun saya diperlakukan seperti apa. So Anda tumbuh, kalian tumbuh menjadi manusia yang tumbuh. Disitulah kemudian menjadi baru lagi. Ada proses dan hidup dari vibrasi. Nah, makhluk cahaya ini yang sekarang dibutuhkan karena Indonesia gelap katanya. Bukan hanya Indonesia, semuanya. Dan Andalah yang ada ke sini malam ini. Ya, nah, pakai rasa, pakai rasa. Ya, nah, gini, terusin ya. Tadi udah napas, saya mau lanjutin. Ini kemarin saya sharing ke teman-teman di kelas terakhir. Mohon maaf, ini terbatas maksudnya waktu dan caranya, tapi coba ikutin aja. Karena ini untuk yang suka dengerin brainwave atau yang pengen connect, ini kalau dipraktekin 1-2 menit ini sebenarnya sangat sangat powerful, ya. Jadi caranya perhatiin, ya, kombinasi antara nafas dan mata Anda, ya. Ini kan biasanya keluar. Ini untuk masuk ke dalam, mata tuh cuma diarahin ke atas, ya, sambil narik nafas. Terus nanti waktu kita lepas nafas, matanya ditutup gitu tuh sambil masih di atas, matanya ditutup. Jadi bola matanya kayak ditinggalin dulu di atas, tutup. Nafas keluar, baru bola matanya diturunin. Ya. Nah, itu angka pertamanya nanti 2-3 kali kayak gitu. Nah, sambil tutup mata, nanti 2 kali lagi melakukan itu. Napas, putar bola matanya ke atas dan ke bawah. Gitu ya. Oke, kita mulai ya. Hmm. Kita ulangin, ulangin. Tadi nggak aci. Ya. Kita ulang, kita ulang. Nah, dirasain nanti ya di badan. Hmm. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas, bola matanya ke atas dan tarik napasnya. Dan tutup matanya, arahin ke bawah sambil napasnya dibuang. Terus matanya terus ke bawah. Itu ada rasa kayak apa ya? Ya, ada meluncur-meluncur ke bawah dikit. Dirasain. Nah, terus sekarang kan napasnya habis, tarik lagi napasnya, bola matanya diputar lagi ke atas dan turunin lagi, tarik lagi yang ketiga dan bola matanya ke atas dan ke bawahin lagi pada saat buang napas. Nah, sekarang sambil fokus di dalam ini, jadikan dirimu seluruhnya sebagai semacam apa ya, suara, ruang suara atau telinga. Jadi jadi peka aja sama suara-suara. Nggak untuk dipikirin suara apa, tapi dibiarin semua suara masuk. Jadikan dirimu ruang suara. Oke, rasakan dirimu sebagai ruang suara. Nggak bicara, tidak berpendapat. Nah, sambil merasakan itu, mulai sadari telapak tangan, ujung-ujung jari tangan kanan, dan di ujung-ujung jari tangan itu sadari ada mungkin ada listrik yang apa berdenyit-denyit, berkerunyit atau mengalir lah. Teret, 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 gitu ya. Ada syukur nggak ada juga nggak apa-apa. Anggap aja ada. Semacam bergerak-gerak atau ada getaran-getaran kecil, listrik-listrik kecil. Oke? Dan kemudian ganti ke tangan yang kiri. Ada juga listrik-listrik kecil di ujung-ujungnya. Fokus aja dengan rasa dan getaran itu. Lalu kemudian biarkan getaran itu makin gede di ujung-ujung jari ya.
Nah, kalau Anda sudah ada di kuantum ini, teman-teman, sebenarnya secara fisik, ya, ada rasa, sedikit pikiran, atau bahkan nggak ada pikiran, ada getaran aja, oke? Ada kepekaan di situ. Nah, dikasih waktu 30 detik deh untuk mem, apa namanya, nongkrong di sini sebentar. Oke, bayangkan dirimu sebagai getaran itu. Dari mana sih getaran? Ya, biarkan nanti ada bukti pelan-pelan bahwa dirimu itu sebenarnya cahaya. Ada getaran itu dari apa sih? Dari ada cahaya. Cahaya itu ada listrik, ada frekuensi, ada arus. Ya, cuma membuktikan bahwa tubuh itu tidak sekedar yang kelihatan. Yang rasain. Nah, semakin kita happy, semakin kita tenang, tanpa kita sadar, cahaya kita makin besar. Resonansi atau pantulan cahayamu itu nanti yang membuktikan. Bukan kerasnya suara, bukan kerasnya tindakan atau kerasnya pukulan, tapi kuatnya rasamu. Nanti gimana rasa apa yang harus dialirkan di dalam diri ini, dirawat, dibesarkan, itu nanti kita bicarain juga. Ya, tapi sadarin, dirimu itu bukan sekedar yang kelihatan. Dan ini Anda sudah masuk ke kuantum, ada gelombangnya alfa, nanti kalau ditambahin sama alfa matik, luar biasa, ya, ikutin lagi alirannya, nanti ada yang sambil zikir, itu juga luar biasa, ya. Oke, tarik nafas. Alhamdulillah. Oke, ya. Nah, keluar. So, itu ciri-ciri atau kelakuan makhluk cahaya. Ya, dia fokus sama energinya, dia menjaga kepekaannya, ya, dia menyadari siapa dirinya, ya. Karena kalau dia nggak sadar, cahayanya hilang. Kalau nggak sadar itu langsung balik lagi ke kiri, ya. Pakai logika, nggak percayaan, takut gagal, dan lain sebagainya. Nggak ngalir lagi. Perjuanganmu ada di situ. Perjuangan kita. Oke? Lanjut ya. Nah, masuk nih kita. Ternyata ini loh Bu. Kenapa malam ini adalah, ya, siapa yang ngatur ya Allah? Aku ini kan juga bukan apa, enggak, aku terang bukannya enggak ngeh gitu ya, bahwa ini adalah malam tahun baru Islam, ya. Ya, Anda boleh percaya apa enggak gitu. Kemarin juga ya Bu ya, atau teman-teman kata hati kita nggak bahas tentang ini, tapi ini yang muncul, ini yang saya siapin tadi sekitar jam 5-an, atau pengen ngomong ini aja. Karena kita punya panca sadar, ya. Ketinggalan sadar satu tuh sampai ketinggalan, ya. Nanti saya tambahin. Ya, ini panca sadar. Jadi 5 sadar, 5 sifat Allah, 5 cahaya, 5 sifat Tuhan, ya. 5 cahaya yang nunggu dinyalain dari dalam diri. Itulah kenapa ada disrupsi, ya. Nah, yang pertama itu sadar Tuhan. Nah, sadar Tuhan itu sifatnya cahayanya dari An-Nur, Nurullah, ya. Ya mungkin kita nggak semua orang Islam di sini, tapi kita yang non Muslim bisa menghargai karena ini ada di kitab suci kami gitu ya. Inilah yang kami pun masih terus berusaha termasuk malam ini untuk menyadari ini bahwa kita ini bersumber dari cahayanya.
An-Nur, Nurullah. Nah, itu yang kita connect dari tadi. Itu yang kenapa disrupsi datang karena kita mau disambungin ke sana, ke sifat-sifatnya. Oke, itu namanya sadar Tuhan. Sadar diri namanya sadar ruh. Itu al-batin. Aku ini punya pusat suci di dalam. Ya, batin, hati. Itu yang kita rawat. Itu yang kita pakai. Itu yang kita tembakkan. Kalau kemarin ditembakkan di Middle East apa, yang kita tembakkan itu adalah kasih sayang, cinta, doa, keselamatan. Terus kita batinin semua di situ, ya. Lalu kemudian sadar hidup, ini sadar rasa. Inilah rahmat, ya. Aku dilingkupi oleh cinta, oleh bukan takut. Nah, nah by the way, untuk informasi buat yang belum tahu atau ngingetin aja, kebalikan dari takut itu bukan berani. Kebalikan dari takut adalah cinta. Kalau kamu takut artinya kamu kehilangan cinta. Lupa sama yang maha mencintai. Oke, itu silakan dieksplor. Oke, jadi harus belajar mencintai. Lalu sadar masalah, ini adalah Al-Hakim yang bijaksana. Sumber kebijaksanaan dari Tuhan. Ya. Dan nanti sadar bahagia, mohon maaf nih, nggak kebawa, sayanya keburu-buru, itu Assalam, yang menyelamatkan. Itu cahaya kita semua. Ini saya pilih dari 999 Al-Asmaul Husna. Bisa silahkan yang lain. Ini cuma saya dorong ke sana. Ada 5 cahaya itu, ya, cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita yang bisa kita hidupkan terus. Dan malam ini kita juga rayakan, ini kan tahun baru Islam. Kita merayakan An-Nur, Al-Batin, Ar-Rahman, Al-Hakim, As-Salam. Itulah diri kita. Itu dizikirin aja terus dan dirasain sebagai diri kita. Maka vibrationnya kita nanti di situ, ya. Vibrationnya kita di situ akan ketuntun di situ. Oke, okay? So ini uh, I dedicate this slide untuk malam ini rupanya, ya. Dengan sedikit ada kekurangan yang sadar bahagia. Nah, sadar bahagia itu yang maha menyelamatkan, yang maha membahagiakan kita. Oke, ini yang kita bicarakan. Inilah unlock your soul. This is your soul. Your cahaya tuh dari sini. Mau ngapain? Mau pakai teknik apa? Semua teknik akan merujuk ke sini karena semua sudah ada di dalam diri kita yang maha menyelesaikan, yang maha menunjukkan, yang maha memberikan, yang maha siapa. Jadi kita itu ngapain sebenarnya? Kita nggak ngapa-ngapain. Kita cuma disuruh nikmatin aja. Dia yang ngasih, dia yang ambil, dia yang geser, dia yang bawa ke sana, bawa ke sini. Kalau kita sadar, ya, diri kita, di ruh kita bukan siapa-siapa, bro. Oke, nah itulah yang mesti ditempelin sama tubuh yang merasa gualah yang punya dunia. So, jadi nanti rasanya komplit, nggak pincang, ya, pas. Oke, nah kan itu untuk itu yang maksudnya unlock your soul. Baru nanti miracle-nya akan keluar. Saatnya malam ini kita nyalain cahaya itu. Kalau Anda masih dengerin inian, hatimu sudah tahu, jiwamu udah manggil. Sekarang waktunya nyala. Ada GPS, Google Positioning System. Di karakter 360 saya introduce God's Positioning System. Kamu, kita semua dituntut. Dari sini ke kamar mandi, dari kamar mandi ke bawah, terus mau kemana pun ada God's Positioning System. Yang ngasih tahu, ngasih rasa. Lewat aus kah itu, lewat lapar lah itu, lewat apa. Kalau diikuti nanti keluar, nanti balik lagi, terus keluar negeri, balik lagi. Itu ada God's Positioning System. Pakai itu, ya. Dari Google sama dari God Girl. Nah, fokusnya kita tahu, ya, belajarnya sekarang nggak cuma prestasi, nggak cuma posisi atau lokasi, tapi resonansi. Apakah kehadiran saya membuat orang happy? Ya, nggak usah kita bikin-bikin apa-apa, tapi dengan kita hadir dengan tadi semua sifat uh, kita, cahaya kita dari Nurullah itu, dari cahaya Allah itu, nanti resonansinya muncul, bro. Nah, di GPS dunia, dunia materi yang 3D itu pengen bukti dulu baru percaya. Itu namanya udah kuno. Zaman baru itu percaya dulu, baru nanti buktinya belakangan. Artinya zaman baru itu balik lagi kayak zaman dulu di zaman
spiritualitas, ya. Percaya dulu. Percaya dulu sama yang goib, nanti materialnya muncul. Itulah resonansi, kita lihat. Tunjuk batinnya. Navigasinya dari dalam. Dan dituntun sama vibrasi sama intuisi. Logika jalan, bukannya goblok juga kita. Sudah jalan ke sini, ntar nggak kayak gitu, ntar nanti dikombinasi. Nanti pas, ya. Nanti pas. Ini kita pakai GPS-nya jiwa. Ini yang kita bahas tuntas nanti di goal praying, ya. Pagi siang malam kita aduk-aduk diri kita di situ, ya. Sambil ketawa, mungkin sambil nangis, sambil kemana aja nanti di sana, kadang-kadang sambil hujan-hujanan, tapi kita benar-benar mau connect sama semesta ini, ya. Nah, kalau itu udah kita integrasi GPS dunia 3D sama GPS jiwa 5D, integrasi ini kan, maka kata hati ini ngapain sih? Kata hati ini mau mentransformasi perpaduan ini, ya, perpaduan zaman itu, ya, mentransformasi dari manusia biasa jadi makhluk cahaya atau makhluk cahaya yang berada di dalam tubuh manusia. Ya. Jadi dari dulu saya bilang absolute human being, kata hati institut itu udah lama nggak saya pakai. Slogannya adalah absolute human being. Terinspirasi dari kalimat manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna. Menemukan kesempurnaan kita dari ciptaan yang maha sempurna itu adalah kerjaan sehari-hari yang kita perlu explore. Apa sih sempurnanya? Bisa apa kita? Terus kita nggak tahu nanti sama Allah, nanti sama Tuhan mau dibawa kemana. Itulah kita berubah lagi, siap untuk berubah lagi, siap berubah lagi. Jadi kalau cuma karena perang, cuma karena naik harga, turun harga ini, dipecat sebentar dari sana, gini dan gitu. Ya Allah, itu mah kecil amat. Bingung sama ngadepin yang kayak gituan doang. Ya. Nah, jadi karena sekarang saatnya kamu jadi versi paling terang, paling top dari dirimu itu apa? Itu yang kita challenge atau kita panggil. Ya. Nah, sesaatnya menjadi enlight. Light itu adalah cahaya, enlighten. Ya. Kita diminta untuk jadi terang tadi. Oke, dunia gelap, artinya butuh terang. Kalau kita keluar, kalau kita pergi dari, kalau kita cuek atau kita apalah dengan gelap ini, artinya ya kita artinya mati aja gitu. Nah, kalau kita masih ditaruh di tempat gelap, kesadaran kita adalah ya di mana ya, saklarnya atau di mana ya, gensetnya saya harus nyalain apa. Itu kan kalau pinter kan gitu, bukan malah marah-marah sama yang kenapa sih ini gini ini, kenapa gelap gini gini gini. Ya itu namanya nggak pinter, udah gelap ngapain dibahas, nggak usah dibahas, cari saklarnya, nyalain, jebret, nyala, udah terang. Nah manusia ini penuh dengan yang nggak pinter, ya. Nah jadi maksud saya apa ngomong gini, untuk jadi orang pinter itu bukan harus pinter tapi kuat tadi, ke cahaya tadi. Gua adalah itu, gua komit, ya. Komit aja untuk merdeka, melepaskan sistem lama, belenggu lama, belief lama, keyakinan yang nggak berguna. Gue pemalu lah, gue nggak punya inilah, nggak ada ijazah, gue cuma SD lah dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu namanya jeratan, ya kan? Yang perlu diberesin. Nah, ini penting karena ini udah masuk nih saya ke inti sarinya. Karena Anda akan kejerat lagi, bolak-balik nanti ke situ. Kita akan kejerat karena kuat sekali nih edisi lama ini, ya. Edisi lama ini. Kita harus jadi narasi yang baru yang kuat, terus ramai-ramai, terus nanti kebentuk, ya. Mbak Cipris kemarin ngajakin temennya Mbak Yanti kalau nggak salah ada di seberang lautan sana di Utrecht kalau nggak salah ya, dijadiin terangnya nyebrang ke sana. Sekarang dia udah nyala sedikit nyari terang di sana, terus aja, ya. Kita bikin narasi baru yang kuat di mana-mana. Bikin semua ini. Di sini malam ini ada yang dari Bukit Tinggi, ada yang dari Medan, ada yang dari Barus. Yuk, gitu kan. Bikin narasi yang kuat dari dalam tentang kita ini siapa, makhluk cahaya malam ini, malam tahun baru Islam. Yuk, ya. Apaan tuh? Ya. Nah, ini saya berhenti sebentar.
Saya harus berhenti sebentar karena tadi pas saya lihat ada jam 18.18 ya. Pas saya lagi ngomongin gini, lagi oh ini, bikin ini, tiba-tiba 18.18 muncul truk, cek lah gitu kan. Ternyata itu tandanya. Tandanya adalah 18.18 itu waktunya berubah. Ninggalin yang lama dan masuk ke zaman perubahan yang baru yang lagi dibuka sama Tuhan, sama semesta. Itu 18.18. Makanya saya bilang breaking news buat saya. Inilah hidup kita, hidup saya itu barengan sama sama data. Gini, ada artinya, syukur, nggak ada artinya, nggak mau percaya, nggak apa-apa. Tapi ini kalau bagi yang 3D, yang 5D, ya ini kita baca. Oh, oke, tanda dari dalam 18-18, ya. Ini pas 18-18, makanya tadi saya agak telat, ya. Jadi ini perhatiin juga yang kayak gini-gini. Sekarang makin ramai juga, kan? Kenapa bisa kayak gitu? Sekarang kenapa pada merhatiin gitu? Karena emang zamannya membaca yang biasanya nggak dibaca. Ini waktu lo bukan. Kalau waktu lo, ayo dong terusin. Nih, tuh, lihat tandanya ya, kasih tanda ya, gitu kan? Nah, jadi nggak cuma angka, nggak ada yang kebetulan, ya. Jadi ini masalahnya kita lagi dibisikin. Udah siap nggak? Jadi terang. Yuk, ya. Malam satu suro nih. Malam satu suro jadi makhluk cahaya. Setuju nggak? Kalau setuju, ini dong, apa kasih apa namanya? Say hello apa-apa gitu. Apa namanya? Apa namanya? Dikasih tanda apalah gitu kan? Setuju. Nah, ayo ditunggu. Tak 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 tos 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 nyalain cahayanya Di kita. ini kasih emoji, Mas. Emoji gimana sih caranya? Saya nggak Di ngerti. bawah itu ada tanda love itu react gitu. Oke oke oke. Ya. Ya, itu siap. Tinggal Oke. milih, tinggal milih. Kasih Coba saya tanda. mau lihat dulu. Saya check out dulu. Oke. Jam. Saya mau lihat mana nih tanda-tandanya. Love Di love-nya mana bawah love? ya, yang lope-lope Ayo itu, love Mas. love. 132. Oh naik 12 orang. Banyak ya. Oke love love semua. Masih masih oke. Kita lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Mas. Oke. Lanjut obrolannya. Oke, udah balik lagi, Bu. Aman, Mas. Slide-nya. Aman, aman. Oke, sip. Ntar saya yang belum aman nih. Nah, jadi kamu sudah siapkan jadi terang. Nah, jadi mungkin selama ini kita kayak cepat tapi kosong, ngejar sini, kejar sini, makin banyak ngerti tapi bingung, makin digital tapi makin jauh sama diri sendiri. Gue gimana, pusing segala macam. Bukan itu lagi. Aku bukan sekedar manusia biasa. Coba ini diafirmasi. Aku adalah makhluk cahaya yang lagi bangun dari tidur panjang. Oke. Coba lagi. Aku bukan sekedar manusia biasa. Allah. Aku adalah makhluk cahaya dari Nurullah di dalam jiwa ini yang bangun, dibangunkan. Dan alhamdulillah kita dibangunkan dari tidur yang panjang. Oke? Dan yang udah bangun semakin bangun, ya. Nah, itu 18-18 membuat saya harus bikin beberapa slide seperti ini, ya, untuk nyampein pesan-pesan semesta. Nah, nah, jadi kalau hati sudah nyambung, bukan karena saya pintar ngomong, nah, tapi kita udah nyala, ya. So this is your 1818. This is your time. Karena pilihan, saya nggak bisa maksa orang tidur untuk bangun. Ya, yang kepanggil, monggo. Ya, dari dulu kita cuma begitu kerjaannya. Ya, mulai nyalain diri, cahaya dalam diri, dan nyalain cahaya yang lain. Nah, sekarang saya mau lihat dengan semua itu, Anda mungkin punya gambaran. Ngapain sih RB Sentano dari dulu nih ngapain? Saya kan juga bukan baru kemarin. Dari tahun 88 ya kapan-kapan kalau yang belum pernah dengar saya ceritain lagi bagaimana saya dituntun oleh Tuhan, oleh semesta untuk ya melakukan apa yang saya lakukan kayak gini. Dan saya nggak bayangin kalau setiap orang, apalagi yang di sinilah dulu ya 132 orang lebih sadar kenapa dia hidup, kenapa kamu hidup, kenapa ngobrol yang beginian malam ini sekarang ini di sini. Buat apa sih? Ya.
lebih dari sekedar kerjaan, lebih sekedar cuan, lebih dari sekedar survival. Ada apa? Nah, itu yang saya munculi. Jadi sejak menjelang tahun 2000 itu saya sudah mulai bikin peta jalan menuju absolute human being. Ya, buku kata hati kuantum ikhlas muncul, zona ikhlas nanti belakangan, lalu karakter 360, ya, terus ber apa namanya berproses, ya. Awal perjalanannya kayak gitu dulu. Mungkin sebagian, mungkin Mbak Ciplis yang kelihatan ya, yang lain saya ada di sini. Dulu masih ingat namanya mind focus ya Mbak, atau heart focus, soul Iya, focus, Mas. ya, ya kan? Goal praying udah lama. Bahkan mind focus itu namanya dulu mind management ya. Mind management. Zaman tahun 90 namanya mind management, lalu heart management, dan lain sebagainya. Kan evolusinya ke kanan sinilah ya. Ini yang mungkin teman-teman akan lihat di Instagram atau apa ya. Goal praying seminar sekarang jadi goal praying soul camp, karena dulu kita punya soul focus ya, yang ternyata itu cerita sendiri keren ya, sekarang lagi mulai mulai muncul lagi. Kenapa dulu kita bikin soul focus di Jogja tahun 2011 misalnya. Nah, sekarang jadi namanya Soul Camp. Udah kita gabungin jadi satu di Goal Praying Soul Camp. Soul Camp ya. Jiwa-jiwanya kita pada camping di situ. Kita belajar. Nah, ini peta jalannya untuk menuju tadi cahaya. Ya, supaya semua bisa cepat masuk ke situ, dan nanti diselarasin ke seluruh kondisi kehidupannya. Nah, roadmap programnya yang kita buat itu kayak gini ya, kira-kira nih ya. Kesadaran kata hati namanya. Ini jalurnya ya. Untuk kalibrasi kita pakai automatik dan kawan-kawannya ada di brainwave di situ ya, itu untuk menyelaraskan pakai gelombang alfa ya. Lalu eh, tadi untuk pindah dari 3D ke 5D dan lain sebagainya, ada gripping-gripping, ada genggaman-genggaman, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, takut ini. Ya, intinya kalau Anda khawatir itu Anda nggak percaya sama Tuhan, mohon maaf. Ya, itu aja. Ya, karena ya kalau percaya nggak khawatir, gitu kan. Nah, tapi namanya manusia. Nah, gimana belajarnya untuk khawatirnya nggak lama, lepas lagi, ingat lagi. Ya, lebih banyak ingatnya daripada itunya, ketakutannya. Ya, itu kita ada releasing. Lalu gimana kita manifesting, ya. Karena manifesting ini menjadi penting sekarang, sering apa namanya? Temanya tema manifest, manifest. Apaan sih manifesting itu? Ya manifesting itu adalah wujud dari apa yang cahaya kita sendiri yang mewujud. Ya. Jadi rasa mencipta. Di situ kita prosesnya namanya manifesting. Lalu di situ juga prosesnya karena internal ada trauma, ada kelelahan jiwa, ya pemulihan. Maka kita bikin rehat, ya ada online, ada offline. Itu retret hati. Maaf, saya minum dulu. Nah, dan sudah banyak banget ya. eh, Ya sayang, bukan sayang, apa namanya, kita nggak sering ketemu kayak dulu ya. Kalau dulu habis apa, sekarang udah pada bisa apa, udah pinter apa, itu dulu update banget. Tapi masih lah ya. Sekarang bahkan bukan, kalau kayak Mbak Cipris sudah nggak lagi cerita tentang dirinya ya, tapi udah ke anak-anaknya sekarang gimana, lancarnya gimana, hambatan yang hilang dari masalah-masalah yang umum dialami keluarga seperti apa. Itu yang menjadi hiburan buat saya. Alhamdulillah ada jiwa yang makin lebih tenang, ada jiwa yang lebih terang daripada yang lain yang banyak uang mungkin, banyak jabatannya gini tapi pusing sama dirinya, sama keluarganya, sama lingkungannya. Nah, itu yang mau kita terangkan semuanya ya. Nah, kemudian tadi sambil nyusun
saya kok mikir ya, kayaknya kita perlu, saya mau launching malam ini ya secara ide dan niat aja, namanya ruang cahaya ya, dengan tema yang udah kita bicarakan kayak gini. Untung ini kan baru apa ngobrol gitu ya, tapi waktu praktek nanti gimana, lalu apa hambatannya, lalu apa yang bisa kita improve sama-sama. Saya tuh mikir gimana kalau kita bisa ketemu seminggu sekali, setengah jam aja, nggak usah lama-lama, ya kan, di ruang cahaya itu, ya, itu yang serius ya. Eh, Jadi member lah gitu di situ, membership, nanti kita di situ, jadi ya, karena tadi misahin yang serius sama nggak serius itu juga persoalan sendiri ya. Kalau serius, Anda benar-benar serius masuk ya. Kita akan total. Kalau goal praying, Anda belum tidur jam 3 jam 4, kalau Anda masih mau belajar, saya temenin sampai subuh gitu kan. Rame-rame biasanya kalau dulu kayak gitu ya. Jadi saya saling senang ya, eh, nemenin setiap orang untuk tumbuh ya. Nah, lalu kalau yang komprehensif banget, komplit, ini kan kalau pematik itu dengerin tiap hari, releasing, ada online, ada apa, satu dua hari nggak ngumpul gitu, apa namanya, putus-putus. Tapi kalau goal praying ini yang minggu depan itu total 3 hari fokus tentang penyatuan semuanya ya, nyelarasin dari energinya, niatnya, doanya, hidupnya dan semua kesadarannya. Dan ya, itu ceritanya sih nggak tahu tuh ya, pada luar biasa lah kalau setiap ketemu ya, hampir semua doanya itu terkabul ya. Bukan saya ngabulin pasti ya, yang maha mengabulkan, kita cuma apa namanya, memperkuat ya, memperkuat settingan dari setiap orang untuk proses dari manifestingnya dan lain sebagainya terjadi, dan happinessnya bisa kita tumbuhin lagi. So ini biasanya setiap tahun ada yang mau ngecas, retreat lagi, masuk lagi, kadang-kadang lupa kan soalnya, tapi akhirnya kita bikin goal praying soul cap. Ini yang mau kita bikin nanti minggu depan. Dan saya eh, undang setiap orang yang serius untuk yuk kita kumpul di situ. Kita beresin untuk tahun ini, untuk saat ini saatnya. Ya. Nah, so dari sini ya, ini bisa Anda pilih karena di sini kan banyak yang baru, teman-teman. Nah, pilihannya per hari ini adalah adalah besok ada kelas rehab. Hari apa Bu ya? Minggu kalau nggak salah kan? Minggu Mas, Nah, khusus lalu inner child Mas kayaknya ya. kenapa? Khusus inner child kayaknya. Oke, ya rehat lah. Pokoknya temanya rehat. Nanti temanya apa namanya? Temanya macam-macam. Lalu kalau ruang cahaya ini masih kita eh, tunggu, ya. Anda respon nanti. Kalau Anda mau ruang cahaya, daftar. Nanti kita bikin programnya, prosesnya dimulai kapan. Nanti kita umumin. Yuk kita kumpul di situ, ngupdate. Nanti ada persoalan, kita update. Ada masalah, kita bantu sampai Anda. Oh, oke. Karena masalah itu hilang ketika Anda, oh gitu ya. Oh, oke oke oke. Ya udah. Nah, gitu. Ketemu ohnya itu biasanya nggak ketemu-ketemu orang. Akhirnya masalahnya nggak selesai. Tapi begitu oh itu muncul, ya udah nanti energinya, keselarasannya itu akan muncul. Ya. Nah, so ini pilihannya. Jadi rehat, ruang cahaya, dan goal praying swap. Dan dari ruang cahaya dan goal praying ini buat Anda yang lagi mikir, karena ada yang bisa datang, ada yang nggak bisa datang. Ya, apa yang tadi di Utrecht, ada yang di mana mungkin terlalu jauh. Tapi dua jalan menuju cahaya ini saya jelasin, ya, tentang durasi, tujuan, untuk siapa dan apa. Anda bisa baca di sini sesuai dengan apa yang saya tadi paparkan. Ya, ini sekarang eh, yang membership ini ya, durasinya 30 menit, tujuannya menjaga vibrasi, ngelepasin rasa-rasa harian yang apa membelenggu tadi ya, mengunci lagi gayanya, kita ringan supaya ngalir dan konsisten terus. Yang untuk siapa yang ingin hidup ringan dan bercahaya, nah cing 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 cing, energinya napas nyala niat itu nanti energinya Anda napas saja, nyala aja, niat aja, itu yang utama yang kita ini kan ya.
Investasinya murah meriah, kita belum tentukan ya, panitia nanti yang nentuin karena idenya barusan muncul aja maghrib. Nah, sementara yang goal praying ini intensif ya. Total arah hidup vibrasi kita reset ya, energinya dalam ya. Saking dalamnya nyambung kita sama semesta biasanya, sama hujan, sama apa ya. Fokus transformational. Kayak ya berubah aja gitu kan. Jadi yang ini buat apa? Buat yang siap melompat untuk menjadi versi terbaik, tertinggi, terhebat dari dirinya. Ya. Dulu kemarin saya ceritain juga saya karena di sini zaman tahun 90-an gitu nggak ada lah pelatihan-pelatihan kayak gini. Ya, dan kalau ada pun ada satu dua jauh sekali dan susah nyari informasinya, nggak ada internet juga. Saya yang paling dekat dulu saya perjuangan tuh ke Malaysia, sempat ada yang berkunjung ke sana, saya ikut program kayak gini dan juga saya sempat istilahnya habis-habisan eh, seperti ada goal praying ini di Australia. Saya berangkat sama istri saya yang akhirnya merubah hidup saya ya kayak gini dan seterusnya ya. So anda yang siap lompat jadi kayak gitu, siap untuk apa ya? Dulu saya sampai mau berangkat itu saya gundulin, saya niatin tuh kayak orang mau pergi haji atau mau apa. Saya gundulin kepala itu saya hanya mau ikut goal praying itu kayak gitu dulu. Niat banget gitu loh. Nah, ini saya panggil teman-teman yang emang niat banget, monggo ya. Di situ ini menyatukan doa, misi, mukjizat, bukan janji-janji surga, tapi yang mukjizat nanti terjadinya gimana, gitu ya. Dan nah, bonusnya ini nanti akses ke ruang cahaya yang sebelah kiri ini 3 bulan lah setelah pasca ini bisa ikut, ya. So itu dua jalan menuju cahaya yang kita bahas malam ini. Dan saatnya kita nyalain cahaya itu. Ya, karena cahaya itu nggak bisa nyala sendiri, kamu yang harus nyalain. Bukan saya yang kamu dengar hari ini, tapi jiwamu yang akhirnya bisa bicara. Kamu udah siap, waktunya tinggal mau bertindak. Ya, kapan? Catat aja, nomornya ada di sini, ada Bu Endang, ada Mas Rifki, ada teman-teman yang lain. So, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat dan selanjutnya habis ini semuanya hatinya menjadi tenang, hidupnya menjadi terang dan semua bisa dituntun sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa untuk menerima kebahagiaan yang sempurna yang menjadi jatahnya dan juga bermanfaat untuk hidup keluarganya, dirinya dan sebanyak-banyaknya umat. Ingat, sekarang ini gelap, perlu banyak orang yang terang. Itu saya cuma mau manggil Anda yang itu, ya. Kalau yang rame sekali manggil orang untuk jadi gelap juga udah banyak. Saya kira saya dan kita semua perlu lebih teriak sedikit kali ya. Untuk yang mau terang yuk, yuk yang terang gitu ya. Kalau yang mau gelap tuh banyak ya. Mudah-mudahan panggilan itu beresonansi, terjawab dan kita akan ada di dalam satu frekuensi cahaya. So, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira ya, udah selesai. Matur nuwun, selamat tahun baru Islam. Yang keberapa nih Oke, hijriahnya? Saya lupa. Ya, oke, empat silakan mau dibawa kemana? empat Masih ada tujuh. sisa waktu misalnya. Oke, Matur nuwun. ye, Ya, matur nuwun Mas Nunu. Assalamualaikum. Ah, Waalaikumsalam. Teman tadi infonya agak salah Mas Nunu 4 sampai 6 Juli Mas. Jadi 4 Oh, sampai 6 Juni. oke, sorry, maaf ya. Iya. Tulisannya itu Oh udah iya, ada yang ini menit-menit tadi, terakhir. ada yang respon. Oke, teman-teman mungkin ada satu dua pertanyaan kali Mas Nunu kalau ada yang mau nanya, boleh. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya boleh. Raijen atau oke sebentar. Oke. Oke, Oke, siap. gimana teman-teman? Aman ya? Eh, ada yang bertanya Siap. ya untuk malam ini? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita tutup ya Mas Nunu. Mungkin Siap. dengan
mau tanya Ibu. Oh, oke. Silakan Kak Haki, Lailatul Qudriyah. Silakan Kak Haki. Iya, izin Bapak, salam kenal Pak RP dan Ibu. Terima kasih banyak dan dikasih kesempatan buat nanya. Hmm. eh di sini saya merasa ada kombinasi gitu antara 3D dan 5D gitu Hmm. Pak. Nah, saya merasa ada di 5D tapi masih ada rasa takut gitu. Hmm. Rasa takut, ada rasa khawatir seperti yang diungkapkan, yang dijelaskan yang ada di posisi 3D. Itu gimana Pak? Atau sebenarnya sedang berproses menuju cahaya atau bagaimana? Iya. Sekarang Oke. Umur berapa sih? Maaf sekarang kalau boleh tiga tahu. puluh dua, Oke. Ya. sudah ke psikiatri, sedang proses penyembuhan, apa namanya, inner child sih. Oh, oke, oke. Oh, ada ke situ ya. Iya. Intinya sebenarnya eh, bukan untuk apa-apa itu bahwa apa Haki ini ya care sama mental health-nya lah intinya. Ya, ya kita kondisinya di situ ada kombinasi selalu itu Haki ya. Semua kita ya kita akan ketarik ke 3D lalu ke 5D ke 3D. Nah proses inilah yang di zaman disrupsi ini di zaman yang belum ajak 5D-nya karena 3D-nya kan udah lama ajak lama gitu ya. Nah, terus kemudian ternyata dia udah nggak bisa diterusin lah bahasanya harus ada 5D-nya. Nah ini lagi geser jadi tahapannya lagi apa pancaroba lah gitu ya. Memang di situ. Jadi kita harus kuat, kita harus ngumpul sama orang yang satu frekuensi, istilahnya seperti ini saling menguatkan. Tapi kalau ditanya apakah apa tadi, iya kombinasi dari dua itu dan selama bisa di manage ya, ya itu semuanya akan baik-baik saja dan generasi muda sekarang umumnya ada di situ ya cuma mereka eh, mungkin eh, belum muncul sebagai penguasa karena masih muda tapi lama-lama kalau dia yang nanti eh, hadir nanti zamannya itu dia akan yang ngejelasin apa yang terjadi sama dirinya termasuk sama dirimu dan kemudian terciptalah masyarakat yang dan manusia yang lebih lebih sadar ya lebih aware lebih yang lebih menyenangkan untuk yang sekarang lagi mau digeser ini. Gitu Haki, ya. Jadi terus saja berproses dan kita akan terus nemenin. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, Siap, terima kasih sama-sama Kak Haki, Haki. ya. Mungkin ada lagi Siap, yang mau bertanya? Udah mau jam 10 ini ya. Mas Dono. Oke. Oke, kayaknya sudah Ya, aman semua nih lagi Mas Dono. mencerna, Mm-mm, ya. iya betul Mas. Ah, Ada rekamannya besok teman-teman bisa ulang lagi ya Mas Dono untuk lebih paham. Emang siap. biasanya kan nggak satu kali ya Mbak Oh Citis ya, paham lah ini ya. juga mungkin kalau nanti keluar di YouTube juga semacam apa namanya agak baru gitu ya. Buat Iya, yang baru kan emang ini yang saya bilang informasi harus muncul supaya kita update bisa ya. mencerna karena sekarang udah harus sudah bisa didiskusikan lah seperti Halo ini. Bu Endang. Iya, halo. Halo. Oh Kak Robi Hmm. ya, silakan Kak Robi. Mohon maaf Bu Endang dan Pak Oke, Nono. Saya izin oke. bertanya. Siap. Iya Masih silakan. ada waktu sekitar sisa 5 menitan lagi ya. Oke, silakan. Jadi gini Pak Nono. Saya tuh ketemu buku Quantum Ikhlas sekitar bulan bulan Mei kemarin. Saya beli di Gramedia. Mhm. Alhamdulillah. Saya juga mendengarkan alternatif brainwave sangat rutin setiap malam. Dan Mhm. yang saya rasakan efeknya tuh kok saya semakin gesit ya. Nah itu gesitnya itu saya mengarah ke beta atau ke alfa gitu sebetulnya, Pak Nono ya. Semakin apa, Maaf? Semakin gesit. Gesit. Iya, Gesit itu lincah gitu. dalam berpikir, Pak Nono. Oh, dalam berpikir set 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 set. Iya, set 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 gitu. Dulu, Oke, oke. kalau dulu kan kayak merenung dulu, dulu tuh kayak diam dulu gitu. Kalau sekarang lebih kayak set 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 gini. Oh, ketemu, Nah, set set ketemu. Nah, itu nah. beta atau alfa gitu ya, Pak Nono. Mohon Oh maaf, Pak iya, Nono. nggak apa-apa. Buat buat informasi aja atau buat apalah namanya. Sebenarnya nggak perlu ditanya. Yang bukan nggak perlu ditanya. Pertanyaannya itu nyenengin apa nggak nyenengin?
nyenengin Pak Ya Nunu. udah, ya udah, ya udah artinya itu yang dicari bahwa itu alfa apa beta kan harus dicek sama brainwave-nya, sama alatnya, gitu kan? Tapi kalau dibalikin ke buku itu ya itu adalah kondisi di mana alfa tadi connecting, resonansi, ya semua jadi cepat, intuisinya jadi jalan, itu, ya. Top, Ya, gitu aja Robi, Pak Oke, Nunu ya. iya. ya. Jadi Baru bulan Mei lebih ya? Oh jadi keren. lebih paham biasanya ya Kak Robi ya akan Iya, segala sesuatu. Iya, gitu. Ah, Set set lebih iya, cepat, tek 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 iya. tek tek. Nah, itu semuanya Ya, nanti. Jadi kalau ada disrupsi atau ada ya katakanlah hoax dan lain sebagainya, gitu juga apalagi gampang kan? Ah, enggak nih. Gitu. Ya, keren. Ya. Hmm. oke. Terima Terima kasih. kasih Pak Nunu, Bu Ya, Endang. terima Terima kasih kasih. Kak Haki. Ini masih ada 4 menit kalau menurut hitungan Kak Robi. Sa- Silakan. Oh, Kak Assalamualaikum, Napis. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Kak izin Napis. Ibu. Ya, silakan monggo. Assalamualaikum Ayahanda, apa kabar? Siap, Om Nafis. Ah, ini Ayahanda dia. izin tanya, ini kan Hmm. kalau bicara puasa, saya udah nggak sabar pengen buka puasa. Oh, oke. Artinya kepingin rasanya GPS ini mewabah lah ke pemimpin kita yang berteladan. Hmm. Nah, pada paradigma yang gimana ya Handa supaya ini bisa GPS-nya sampai ke tatanan bernegara lah itu, Ayahanda. Wow. Oke. Itu aja udah cukup barusan. Omongan barusan Om Nafis. Apalagi diucapkan di malam yang istimewa ini, insya Allah Allah dengar, ya. Amin, amin, amin. Dan ya itu, ya, nggak ada yang di 5D ini nggak ada yang gimana ya caranya, gimana ya caranya, caranya gitu, ya, nyadar, menyampaikan, mendoakan, dan kemudian menyerahkan dan kita saksikan, ya. Dan kalau malam ini Bang Nafis ngomong seperti itu dan kita mengamini, ini juga direkam. Nanti kita Amin, lihat amin. kapan obrolan ini menjadi apa namanya sesuai dengan maksudnya Om Nafis. Ya, saya kira Amin, semua kita amin, ya Rabbal. mengamini. Ya, ya udah waktunya buka puasa ya, udah capek ya. Iya, makasih ya. Oke, sudah dilangitkan ya Mas Nunu. Ucapan adalah Iya, doa. Gitu. gitu ya. Iya, ini masih ada Mm. satu Kak Ilmiah. Silahkan Kak Ilmiah. Oh, ada Om Hartadi di situ, megang-megang jenggot. Ya, siapa-siapa yang barusan yang mau Kak ngomong? Ilmiah, Ya, silahkan Kak Siap. Ilmiah. saya Pak. Oh iya. Pak, saya ini penasaran ya. Hmm. Kadangkala ketika kita termenung gitu ya, kita diam gitu, muncul banyak ide, muncul banyak ide dan eh, tapi di lain waktu tiba-tiba ide itu ketika dijalankan, kayaknya sudah kayak kehilangan apa ya? Semangat untuk menyelesaikan. Nah, apakah ini pertanda kayak semesta memang tidak mengizinkan, ataukah diri kita sendiri yang sebenarnya tidak sinkron ya dengan semesta? Begitu. Terima kasih. Maksudnya yang kehilangan semangatnya. Iya, dan itu kayak ada aja yang membuat itu nggak selesai. Oh, oke. Ya. Ah, rasanya tapi gimana? Karena kadang-kadang di kuantum itu, misalnya ibarat aja lah, saya mau ke rumahnya misalnya Mbak Ilmia di Jakarta, pengen ke Bandung gitu ya, atau ya pengen ke mana ya, pengen ke Bandung deh gitu ya. Lalu baru jalan sampai ke Bogor, udah cukup sampai sini, kira-kira gitu. Ya, jadi di kuantum itu eh, bisa ngerasain sudah sampai di Bandung, meskipun belum sampai, terus sudah memutuskan kayaknya cukup deh, ngerti nggak? Ya, kayaknya cukup. Itu. Jadi itu kayak lagi mengeksplor ide untuk diwujudin, bukan untuk akhirnya sadar bahwa ternyata bukan itu yang aku mau. Bisa juga begitu. Nggak terlalu itu. Kalau emang itu pasti aku akan ngejar gitu ya. Tapi pada saat itu kemudian ada kesadaran juga mungkin misalnya
ada hambatan gitu yang kemudian iya ya kayaknya nggak terlalu penting deh yang aku kejar. Nah, kita koreksi lagi. Ya itu dalam rangka kita memperbaiki apa apa ku tahu yang ku mau. Ya. Apakah itu yang kamu mau? Gitu ya. Nah, kita terus dialog sendiri. Makanya kita punya ruang untuk terus mengeksplorasi. Ya. Dan tidak menyalahkan diri, tidak merasa gagal, ya. Kan tetap bisa dikejar lagi kan kalau mau. Tapi kemudian udah, nah itu dicek aja nanti rasanya. Lebih ke gagal atau rasa cukup. Nah, jadi lebih ke arah diri sendiri ya, bukan itu kayak Ih, sebuah pertanda bahwa ini nggak baik gitu. bukan. Ya baik nggak baiknya kita niatnya kan insya Allah baik ya. Cuma kita kayak tadi mau kalau buka puasa tuh udah nyiapin macem-macem gitu kan. Taunya abis baru makan kolak aja, ah udah cukup. Aku nggak terusin lah yang nasi gorengnya ya, yang ini, yang gitu loh Mbak. Ya, Hmm. itu Ya, ya. Jadi baru baru dimulai, udah cukup. Nah itu coba diperhatikan apakah ada hal yang lain. Ya. ya, Kadang-kadang itu karena yang terjadi gitu. Karena kalau pikiran kita itu kan langsung mencipta, lalu rasa kita langsung ke situ, terus kita kayak tembus ke situ, pas di sana, oh enggak, udah cukup. Ya. Makanya terjadi hal-hal yang kemudian disebut menggagalkan itu. Udah gitu diskusinya, ya. Gimana, Bentar. Mbak Ilmia? ya Aman? terima kasih. Iya, sambil dicerna ya Mbak Ilmia. Hmm, Nanti hmm. bisa diskusi lagi di grup ya. Ya, itulah nanti gunanya apa? Ruang cahaya, ya. Iya, Ketemu lagi minggu depan, oke. ketemu lagi minggu depan, Mas ya. Nuno ada satu pertanyaan ya, Mas Nuno ya. Mhm. Beberapa hal ya. Kenapa satu GP itu jadi puncak dari pelatihan kuantum ikhlas ya. Terus itu kan banyak orang bisa ketemu jati diri itu relate dengan terkabulnya doa gitu Mas Nuno. Hmm. Itu banyak pertanyaan untuk Mas Nuno. Mau nggak Mas Nuno secara singkat sambil untuk closing Mas Nuno? Oke, ya itu terbentuk aja ya, karena setelah menekunin apa ya yang harus manusia lakukan. Oh, oke, main fokusnya, hard fokusnya, soul fokusnya gitu kan. Akhirnya kalau itu sebuah pelajaran atau bab-bab gitu, lalu kemudian prakteknya apa ya, itu biar bisa gini, yang susah ditransfer eh, bagi seseorang itu kan pengalamannya. Nah, 3 hari itu kita prosesnya ngalamin hidup kita tuh sepanjang mungkin, ya. Lewat interaksi-interaksi kita bisa yang masih muda bisa ngalamin sampai tuanya, yang tuanya juga bisa muter lagi ke waktu dia muda. Jadi maksudnya goal praying itu kayak laboratorium buat kita rame-rame ya untuk menyadarin hidup kita yang luar biasa. Oke, kalau main fokus atau rehat itu kan sendiri-sendiri gitu kan. Tapi kalau pas goal praying eh, itu kita rame-rame ya. Nah, gitu sih ya sebenarnya yang apa. Dan kemudian kita emang fokusnya di jati diri ya, di jati diri. Apa mengenal diri seperti tadi dan kemudian kita berproses, berpraktek, kita beresin apa namanya, kita rilis dan segala macamnya. Sampai ketemu kita tuh siapa, apa, mau ngapain dan lain sebagainya. Kemudian dengan itu kita sadarin, nah kesadaran kita itu yang nanti akhirnya akan mendorong manifestasi-manifestasi. Jadi ya goal praying itu apa namanya buat saya kayak apa ya susah jelasinnya. Udahlah kalau mau hidup itu Susah kayak diungkapkan kata-kata ya Mas ininya Nuno ya. apa namanya rangkuman hidup dalam 3 hari kita pelajarin semuanya semampu kita ya. Karena kan belajar bisa ada yang bertahun-tahun diulang-ulang dan segalanya tapi 3 hari ya 3 hari atau 2 malam atau apa itu kita kita kumpulin itu kita maksimal gitu, optimal buat kita luangkan waktu kita untuk kehidupan kita, untuk belajar, nyembuhin, termasuk untuk creating, ya. Nah itu kita sebut soul camp dan sudah banyak orang yang
lahirlah ya yang terang menjadi Hmm. penerang di negeri ini, ada yang keluar negeri, ya lahir dari proses itu. Ya. Oke, proses Dan yang biasanya di Jogja itu alamnya juga ikutan gitu ya. iya. Semestanya ikut ngobrol sama semuanya dan nggak pernah sama, ya nggak pernah sama karena kitanya beda-beda, eh, sama ininya, tapi nggak pernah sama, apa gimana ceritanya, Bu Endang ya? Sama prosesnya Serunya, tapi ininya ya Mas ya, biasanya vibe-nya yang beda ya Mas Nunu ya. iya. Ya macam-macam sih nggak hanya vibe ya Mas. Hal yang terjadi juga beda-beda. Ya, yang bikin kita hidup Iya. optimal tuh Biasanya nggak gimana mau sih? pulang Mas kalau GP. Hah? Nggak mau pulang biasanya kalau udah Ya, GP. Oh, biasanya nggak mau beres-beres. pulang. Iya. Kalau pada mau pulang pada disuruh dipaksa-paksa, pulang pulang gitu. Iya, Saking asiknya iya, ya nemuin rasa itu, nemuin dimensi itu, nemuin apa yang kita suasana. omongin tadi itu real di situ. Oh gitu ya, oh gitu ya. Nah kemudian doa kayak Bang Nafis saya, Om Nafis tadi, waduh kalau setiap orang bisa ngerasain ini, nah itu makin gede juga di situ. Karena emang rasa itu kan ada, rasa yang luar biasa yang bisa kita akses ya meskipun kita lagi susah apa, tapi sebenarnya kondisi, apa namanya, hidup sempurna itu nggak pernah keluar, nggak pernah, kita nggak pernah hidup di luar dari kesempurnaan itu, cuma kekunci aja. Nah di goal praying itu kita buka sampai akhirnya ngerasain longgar gitu di dalam Plong. jiwanya kita. Ya. Wow. Bahagia Nah, tuh di sini biasanya gitu ya Mas. hah? Tag-tagnya kan bahagia tuh di sini biasanya kan gitu. Oh iya 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 Suka iya, iya. begitu ya. Bahagia tuh di sini. Ya, Oke. Oke siap. teman-teman ya. Mungkin ada yang menanyakan beberapa calon Mm-mm. pesertanya kan biar lebih pas kalau Siap. dijelaskan Mas Nono. Siapa Oke yang mau teman-teman ikut? yang ikut masih ada dibuka pendaftaran ya sampai tanggal 2 kayaknya Lanjut. ya Mas Nono ya diperpanjang eh, Mm-mm. karena ada beberapa yang tanya tadi Mas Nono. Oke Siap. teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya malam ini. Terima kasih untuk Mas Nono 111. Bagus nih Mas Nono angkanya Oh, sampai tertutup di katanya. akhir cerita Oh ya iya. Mas Nono. Mungkin Oke, terima kasih semuanya ya. harapannya di tahun baru semuanya semakin sadar ya Mas Nono, semakin Terima kasih, sadar, Aida. Terima kasih. semakin menjadi cahaya untuk dirinya dan sekitarnya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih semua. Sampai jumpa Selamat tahun di baru. acara Happy berikutnya. New Year. Happy New Year. Yeay, Assalamualaikum. Happy New Waalaikumsalam. Terima Year. kasih. Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Bye bye. Thank you.